Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 725 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 1 Maret 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, holan pangujunan napatut dijol mado naung mangonai tuhamu haposado debata idang loasonna hamu ujunan lobi sian gogomuna ibana naparohon pagunjunani laos ibana do mabahen hapatianna asa tartaun hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pencobaan dapat diartikan kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Rupa-rupa kesulitan itu bisa datang dari luar diri kita, dari sesama, dari diri kita sendiri, dari alam lingkungan. Tujuannya adalah mengacaukan kita dan bahkan lebih buruk untuk menghancurkan kita. Tetapi bila itu datang dari Tuhan, itu disebut ujian iman, bertujuan untuk memurnikan iman, untuk menyatakan kemuliaan Allah dan mendatangkan puji-pujian. Ayub menderita pencobaan dari iblis. Tujuannya menjatuhkan Ayub, tetapi seizin Allah sebagai ujian, tujuannya meneguhkan dan memurnikan iman Ayub. Penderitaan kita yang bisa jadi pencobaan atau bisa jadi ujian. Demikian kita sebagai orang Kristen harus mampu menghadapi pencobaan-pencobaan itu dan harus mengatasinya dan memenangkannya. Ada 3 macam gambaran respons manusia atas pencobaan, atas penderitaan. Pertama, sebagaimana telur menjadi keras jika direbus. Marah kepada Allah ketika mengalami ujian, ketika mengalami penderitaan yang tidak sesuai dengan harapannya, menjadi keras hati. Yang kedua, wortel menjadi lunak ketika direbus.
Orang yang menjadi frustrasi di tengah penderitaan, frustrasi kepada Allah, dia mungkin tetap percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi ragu karena banyak hal melempem. Yang ketiga, kopi yang direbus menjadi harum mewangi. Orang yang berubah menjadi berkat di tengah penderitaan. Ini respons yang tepat yang harus kita lakukan. Respons apa yang mau kita berikan dalam penderitaan yang kita alami di tengah pandemi sekarang ini, terutama oleh Omikron. Namun sering orang merasa bahwa masalah yang dialaminya adalah masalah yang terlalu besar dan tidak seorang pun dapat mengertinya, tidak seorang pun dapat menolongnya. Rasul Paulus menjawab hal tersebut melalui renungan harian ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Perlu kita pahami bahwa Paulus mengatakan hal tersebut bukan karena dia tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya, di dalam pelayanannya dalam memberitakan Injil, Paulus menghadapi banyak bahaya, mulai dari kelaparan, kehausan, karam kapal, disiksa, dipenjara, dirampok, bahkan dianiaya. Paulus menderita dan mengalami semua itu bukan karena telah melakukan kejahatan. Dia menderita demi Injil dan demi orang-orang yang tidak dikenalnya untuk dimenangkan Injil Tuhan. Meski demikian, Paulus menganggap semua hal yang dia alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Saudara-saudara, milikilah respons yang demikian, sebagaimana Paulus menyadari bahwa roh yang tinggal di dalam dia jauh lebih besar daripada segala masalah yang dihadapinya. Di dalam Kristus, dia adalah lebih dari seorang pemenang. Demikian setiap orang percaya mampu dan menang dalam mengatasi pencobaan-pencobaan yang menimpanya, karena ia tahu pencobaan itu sifatnya biasa atau manusiawi. Pengaruhnya tidak melebihi kekuatan kita, dan Allah menyediakan jalan keluar dari pencobaan itu. Saudara-saudara, marilah menangkan segala pencobaan yang kita hadapi dengan mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus, kami terhibur saat mendengar firman-Mu. Curahan Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan dan kuasa untuk memenangkan pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kami percaya Allah setia dan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya, memenangkan dengan selamat dari kesulitan karena pandemi coronavirus 19 Omikron yang tengah kami hadapi saat ini, dan dari semua dampaknya, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 725 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.